memberikan keluh kesah, dan kalian juga bisa mendapatkan makna yang positif dan juga bisa mendapatkan pembelajaran. Nah, sebelum kita mempertanyakan kepada kakaknya, perkenalkan, nama saya Adinda Septiani. Nama saya Trika Pinata. Nah, kami kedatangan kakak PMII Unindra. Apa sih PMII? Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, sebelumnya kakak silakan perkenalan diri kak. Namanya siapa sih? Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Permana, bisa dipanggil Zaki. Saya mahasiswa Unindra, yang dimana saya masuk organisasi PMI itu sendiri. Nah kakak tuh jurusan apa sih, sama semester berapa? Ya, saya sekarang itu semester 6, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Yes, keren banget. Nah, kan kakaknya first time ya ke SMK Al-Jihad. Nah, tanggapan kakak gimana sih tentang SMK Al-Jihad, dan sepenglihatan kakak aja lah pokoknya. Al-Jihad dari pertama kali itu anak-anaknya itu bagus lah, antusiasnya tinggi dengan kegiatan ini. Apalagi kan yang udah saya dengar itu, dimana SMK Al-Jihad ini adalah salah satu SMK yang dulunya pernah ada satu tokoh yang sekolah di sini, yaitu Kiai Ma'ruf Amin. Makanya saya juga punya semangat yang tinggi untuk ngajar-ngajar, siapa tahu dari saya ajarin ada penerusnya Kiai di hari nanti. Amin. Nah guys, kakak ini tuh bakal nemenin kita selama seminggu. Kita nemenin pesantren kilat. iya. Nah, kakak semangat gak sih untuk ngajarin kita supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat nih? Semangat, tadi kan juga disampaikan sebenarnya saya pribadi dan teman-teman itu sangat antusias karena tugas kita juga di PMI itu adalah mencetak generasi muda supaya mempunyai karakter Islami dan kebangsaan yang tinggi. Oke, nah ngomong-ngomong soal semangat yang tinggi nih buat anak muda nih, kita akan masuk ke topiknya, di mana tentang sholat tahajud. Katanya sholat tahajud itu tempat pulang generasi-generasi sekarang, tempat curhat, tempat pulang di mana pengen curhat pokoknya lah. Ya. Nah, tanggapan kakak gimana sih, kan anak SMK zaman sekarang pasti banyak tugas, terus ngerjain tugas dari pagi sampai malam, terus tugasnya numpuk. Nah, seberapa worth it sih kita harus mengerjakan sholat tahajud untuk anak zaman sekarang menurut kakak? Menurut saya itu sangat worth it lah, karena di tahajud itu kalian bisa memberikan dan mencurahkan apapun isi pikiran kalian, isi hati kalian itu di tahajud kayak gitu. Karena menurut saya kenapa worth it itu, yaitu kalian bisa seleluasa itu dibanding waktu-waktu lain, karena tahajud kan juga waktu panjang. Iya benar. Jadi nikmat apa kamu? Ada menitnya sumpah. Itu dipencet aja. Kayak tahajud itu gimana sih kak? Kalian ini pernah nggak ngerasain mau ketemu orang yang yang punya prosedur yang sulit lah, harus ketemu sekretarisnya, harus ketemu ajudannya dan lain-lain. Pernah ngerasain itu kalian? Pernah. Tahajud itu sebenarnya seperti itu konsepnya, tapi itu lebih luasa kita lingkupnya. Jadi kalian bisa meminta tanpa harus lewati prosedur yang berbeda itu. Oke. Tapi kan kalau misalnya kita berharap banget bakal dikabulin dalam sholat tahajud itu, sebenarnya kita boleh gak sih berharap pada sesuatu gitu? Berharap pada sesuatu itu boleh. Jadi menurut saya sendiri itu, kalau ketika meminta itu ya memang harus berharap. Iya, benar. Karena kalau tidak ada harapan itu sendiri, ya percuma, kalian nanti nggak yakin dengan harapan kalian kayak gitu. Pengaruh tahajud itu gimana sih kak? Maksudnya kan kita sebagai anak-anak SMK kan pengaruh itu. Ya itu kalau memang suka bertahajud dan pengaruh buat kalian itu, ya satu, meningkatkan keimanan kalian, dua, nilai plusnya itu ketika kalian meminta itu hajat itu akan dapat terkabulkan itu lewat sosok tahajud itu. Makanya kenapa disarankan, apalagi kalian masih sekolah ya, untuk
mendapatkan hasil di sekolah itu ya perlu doa dan usaha. Iya benar-benar. Nah, jadi kan peribahasa juga kan kalau usaha tanpa doa itu sia-sia. Nah, betul. Nah, terus kan katanya kalau misalnya kita pengen melakukan sholat tahajud, kita harus sholat dulu. Itu benar apa enggak sih? Kan ada yang berpendapat katanya kalau nggak tidur dulu nggak apa-apa, tapi ada yang ngomong juga harus tidur dulu. Itu kayak gimana Mas? Sebenarnya bisa aja mau tidur atau enggak, tapi disarankan itu tidur dulu untuk mencapai waktu yang afdal, karena kan tahajud itu kan disebutnya adalah sholat malam kan, yang dimana kalian itu terbangun sholat sebelum memasuki sholat subuh, makanya dianjurkan untuk tidur dulu agar lebih afdal. Sebenarnya kalau tidur di rumah apa? Terus tanya lagi apa? Jadi nggak apa-apa nih kalau misalkan kita mau tahajud tapi kita begadang. Nggak apa-apa. Tapi emang dianjurkan, disarankan sebaiknya tidur dulu 1 atau 2 jam. Nih kan sholat tahajud itu kan termasuk sholat sunnah ya. Tapi katanya tahajud itu spesial karena bisa tempat curhat lah pokoknya lah. Terus kenapa sholat tahajud itu nggak dijadikan sholat wajib? Nah, kenapa nggak jadi sholat wajib? Karena di Isra Mi'raj itu emang sudah ditetapkan bahwasanya sholat itu yang harusnya dulu Rasulullah di Isra Mi'raj itu berapa rakaat, akhirnya jadi 17 rakaat kan, dibagi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Nah, makanya kenapa nggak jadi? Karena sebagian dari sholat itu yaitu diganti sholat sunnah kayak sholat duha, sholat tahajud, dan spesialnya adalah sholat tahajud itu dimana di jam itu Allah itu sedang bahasanya apa ya, mendengarkan lah, melihat lah hamba-hambanya lagi ibadah di malam hari. Karena kan untuk umat Islam itu sebenarnya yang susah itu bukan ibadahnya tapi konsistensi dari ibadahnya, kayak gitu. Jadi kenapa spesial dan Allah selalu dengar, yaitu Allah suka dengan hambanya yang terus berusaha dan konsisten dalam perintahnya. Terus kan ada juga ya orang-orang bilang katanya takut sholat tahajud, katanya takut ada yang ngikutin sholatnya dari belakang. Biasanya kalau orang sholat tahajud apa dipojokin ya? Iya, ya. Menurut kakak itu benar kan sih? Kalau dari saya itu nggak pernah ngalamin ya. Mungkin kalau kita ngambil dari sisi baiknya, kalau memang ada yang ngikutin, ya ini yang dibilang spesial. Bahkan jin pun mau ikut sholat tahajud. Karena spesial itu ke sholat tahajud sampai jin itu mau jadi imam. Makanya kenapa disarankan untuk sholat tahajud, yaitu karena sumber-sumber untuk menuntut ilmu, kecerdasan, mempermudah kita dalam menuntut ilmu, yaitu doa di malam tahajud itu, ketika sholat tahajud itu sangat mustajab doanya. Berarti bahkan jin-jin aja FOMO ya Pak? Jadi kita mulai sisi baiknya ya. Iya, benar-benar. Kenapa itu kayak sebenarnya sih nggak paranoid aja, karena udah pernah ada film-film atau cerita orang aja. Tapi ada juga yang berpikiran baik, katanya yang ngikutin malaikat. Ya. Masya Allah. Nah Kak, tips and triknya buat kecanduan tahajud itu gimana? Kecanduan tahajud itu mulai dari hal sederhana yang tadi bilang. Kalau memang nggak bisa untuk bangun, biasa begadang, kan sholat tahajud itu kan ada waktunya tuh. Ya. Dari jam 10 atau jam 9 itu sampai sebelum subuh. Nah, kalian itu coba tuh mulai dari hal-hal yang sebelum tidur nih. Karena tapi udah harus kelarin sholat fardu ya. Kalian sholat fardu dulu, baru sholat tahajud. Nah, itu dari situ tuh. Nah, kalian mintalah apapun yang kalian inginkan. Kalau memang itu terjadi, udah kemungkinan besar itu terjadi, pasti kalian ingin mencoba itu terus. Iya benar. Pasti kalau kayak ketagihan nanti pengen sholat lagi. Lebih ke FOMO. Iya benar ya. Nah tapi gimana sih tanggapan kakak orang yang melakukan sholat tahajud tapi nggak melakukan sholat wajib? Nah itu salah tuh, kalau kayak gitu harusnya sholat itu yang diproses itu sholat wajibnya dulu. Jadi dia itu dia berharap kepada Tuhannya tapi tidak menjalankan kewajiban si Tuhan itu, malah dia ngikutin sunnahnya Nabi-Nabi dulu. Harusnya ikutin dulu kewajibannya. Tapi saya mau tanya nih, kan sholat raweh
itu sama kayak sholat tahajud kan, sama-sama sunnah. Tapi kadang ada orang yang kayak dia puasa tapi dia nggak sholat tarawih, itu sebenarnya boleh apa nggak sih Kak? Kalau puasa sebenarnya nggak sholat tarawih itu boleh aja, tapi kan tarawih itu adalah keutamaan dari si bulan Ramadan itu. Seperti halnya kayak pertanyaannya itu, orang sholat tarawih tapi tidak sholat ba'diyah dan qobliyah subuh. Nah itu secara kedudukan itu qobliyah dan ba'diyah isya dibanding tarawih itu sebenarnya tingkatannya itu tinggian si qobliyah dan ba'diyah isya dibanding tarawih. Nah seharusnya kalau emang mau jalan dua-duanya, jalan yang penting dua-duanya dijalanin. Kalau enggak, ya salah satunya atau yang wajib aja. Sebenarnya nggak apa-apa bukan taraweh, tapi itu kan keutamaan itu. Saya sarankan harus. Tadi kan Kakak bilang katanya tingkatan sholat paling tinggi itu ba'diyah dan qobliyah. Gimana orang yang nggak melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah? Gimana tanggapan Kakak? Oh tanggapannya. Tanggapannya. Ya balik sih personal masing-masing karena sama-sama sunnah ya. Ini kan hanya yang dibilang harusnya yang dan dianjurkan. Nah karena kenapa kayak gitu ya? Karena ketingkatannya itu ketingkatan kedudukan antara sholat tarawih dan qobliyah emang juga yang qobliyah dan ba'diyah. Jadi dianjurkan itu sholat ba'diyah, enggak pun juga enggak apa-apa kayak gitu. Balik pokoknya untuk ibadah itu balik ke personal masing-masing kalian itu gimana, karena yang dapat pun nanti itu kalian. Saya hanya bisa menyampaikan apa yang dianjurkan, apa yang itu keutamaan, selebihnya kalian yang menjalankan. Ya Pak, gimana nih? Itu kan tadi Dina nanya kalau misalkan orang puasa terus gak tarawih. Kalau gimana kebalikannya? Malah orang gak puasa tapi tarawih. Orang nggak puasa tapi Tapi katanya tuh orang gak puasa itu ngomel, tau gak sih? Oh iya. Jadi kayak FOMO gitu, oh gue tarawih lah, gue kan Iya, karena temen-temennya juga ikut tarawih. selagi itu FOMO-nya baik, Iya. nggak apa-apa, biarin aja. Maksudnya kita nggak tahu nih hidayah itu datang dari siapa dan di mana. Mungkin dia pas lagi mokel dapat hidayah kan, habis minum kan, waduh nggak bisa gitu. Kita nggak ada yang tahu. Makanya selagi dia masih mau beribadah, biarin aja, bilangin aja, jangan diomelin. Takutnya ketika diomelin dia nggak nyaman dengan lingkungan dia, akhirnya dia malah memutuskan untuk nggak sholat sama sekali. Iya. Terus nih, ada gak sih pengaruh langsungnya buat pelajar yang mau sholat tahajud selain pahala? Pahala. Nah, di sholat tahajud itu kita tuh dibuka tuh pikiran-pikiran kita. Karena saya pernah ngerasain juga setelah beberapa kali sholat tahajud itu, ketika belajar itu rasanya fresh gitu, siap menerima materi apapun itu. Tapi ketika enggak sholat tahajud itu kayak ada yang tersendat di pikiran. Nah itu plusnya untuk belajar itu membuka pikiran kita, mempermudah untuk menuntut ilmu di sekolah untuk para pelajar kalau sholat tahajud ya. Iya benar-benar. Bikin otak lebih fresh lah ya. Iya lebih fresh, bisa diterima lah yang tadinya kalian di sana. MPLB. Nah MPLB itu Manajemen perkantoran layanan bisnis. kayak gitu, kayak dulu suruh bikin surat ya kalau Iya benar. nah, Arsip-arsip. nggak bisa semenjak sholat tahajud jadi Iya, gini, masya Allah. Jadi otaknya terbuka ya guys. jadi siap menerima materi-materi. Coba Tuh dengerin guys, buat kalian yang otaknya tersendat, terus mau ngerjain arsip bingung, suratnya numpuk-numpuk banyak, kalian sholat tahajud deh. Cepet aja suratnya. Nah, kan di SMK Ajet ada DM nih Kak, atau Menfest. Ya, buat bertanya-tanya lah pokoknya. Nah, di sini ada yang tanya nih, kalau sudah sholat tahajud tapi doa-doanya belum juga dikabulkan, gimana itu pendapatnya? Sholat tahajud yang belum dikabulkan doa-doanya, ya itu yang balik lagi yang kita bilang, Allah itu nggak pernah ngasih cuma-cuma. Jadi Allah itu bakal ngeliat hambanya mana yang siap dikasih, mana yang konsisten, mana yang istiqomah terus berada di jalannya. Jadi kalau memang dia sekali minta dan dikasih, kemungkinan besok udah nggak sholat lagi. iya benar-benar. Jadi pasti Allah itu pengen ngeliat lah kalian seberapa pengen sih minta ini gitu. Karena kan manusia juga gampang puas ya Kak. Iya. Kayak sekali dikasih pasti besok nggak bakal melakukan itu biar Iya. dikasih lagi gitu kan. Terus nih ini sebenarnya
di luar konteks pertanyaan terus rada konyol sih. Kan lagi viral nih di sosial media, di FYP TikTok saya nih, pasti kakaknya juga ada. Katanya sahur itu mengganggu waktu tidur. Nah, menurut tanggapan kakak tuh gimana sih? Kan gue yang mengganggu waktu itu kan. Sahur itu adalah waktu kita untuk menghabiskan seluruh hawa nafsu sebelum masuki puasa. Hawa nafsu itu apa aja? Makan, minum, marah, dan lain sebagainya. Nah, kalau mengganggu waktu tidur itu kalau memang kalian kuat tanpa sahur, ya nggak apa-apa. Tapi kan itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasul. Di mana kita itu mengikutilah ajaran Rasul. Bukan yang ganggu. Kalau kalian itu merasa mengganggu, ya udah kalian sebelum tidur makan dulu kayak gitu. Terbangun subuh. Keganggu nggak tuh waktu subuh bangun? Kan sama aja kan? Nah, gimana mau sholat tahajud sore aja nggak apa-apa. Sahur aja. Ya pokoknya kembali ke diri masing-masing guys. Pokoknya jangan ikut-ikutan deh sama orang-orang yang sesat. Udah harus punya pendirian. Ya benar, harus punya pendirian masing-masing. Nih ada lagi kak pertanyaan kedua. Kalau sudah sholat tahajud, salah. Yang pertanyaan yang ketiga, kalau sholat tahajud itu minimal jam berapa kak? Dan maksimalnya jam berapa? Itu kan minimalnya dari jam 9 kayaknya, jam 9 sampai sebelum subuh, 30 menit sebelum subuh. Nah itu tuh sholat tahajud tuh kalian. Misalnya kalian tidur jam 7, bangun jam 11 atau jam 12 gitu. Nah itu bisa udah sholat tahajud tuh bisa. Nah kalian tidur jam 10, bangun jam 2, tadi sholat tahajud sebelum azan subuh berkumandang. Nah tapi kalau misalnya kita ngerjain sholat tahajud pas habis sholat isya itu boleh gak? Sholat tahajud habis sholat isya gak dianjurkan sih. Kayaknya boleh aja tapi emang gak dianjurkan. Dikasih jeda dulu gitu? Masih kasih jeda dulu. Ada lagi nih, kak. Sholat tahajud berapa rakaat sih kak? Sholat tahajud 2. Tuh dengerin gak? Dengerin nggak? Ada Dua. Nanti ngerjainnya 4 lagi. Lebih juga gak apa-apa. Oh gak apa-apa. Ada. Tapi emang Dianjurkannya. bukan dianjurkannya, lebih disunahkannya itu 2. Kalian maksudnya bangun tahajud aja, belajar dulu sholat tahajud. Iya. Ya kan 2 rakaat dulu kalau bisa nambah kan kayak gitu. Oh bisa sampai Sampai gitu? Enggak harus mau. 4 doang? 4 paling. Oh 4. Tapi berdoanya lama. Berdoa tergantung kebutuhan masing-masing. Tergantung dia mintanya apa gak sih? Iya. Nah terus ada juga nih yang nanya kak, ini di luar pembahasan juga nih, gimana sih caranya kita agar bersyukur? Agar bersyukur. Bersyukur itu gampang ya Kak. Kalian masih bangun di pagi hari itu harus sudah bersyukur. Nah, contoh gini kalian bersyukur itu dulu ada peribahasa itu adalah min haitsu la yahtasib. Rezeki itu datang tidak terduga-duga. Kalian pernah kayak main rumah tante nggak tahu bakal dikasih duit. Nah itu kan pasti kasih duit tuh. Nah, itu dari hal-hal itu harusnya kalian bersyukur tuh bangun di pagi hari dikasih uang sama orang tua ataupun dari saudara dijajanin temen. Nah orang yang nggak bersyukur itu orang yang nggak ngerti dikasih rezeki oleh Allah itu. Makanya kalian itu sebagai teman harusnya itu mengingatkan bagaimana sih caranya bersyukur itu. Kalian bisa masuk ke sekolah bisa bawa motor. Nah kalau itu gimana ya, harus melek lah atas apa yang kalian lakuin, karena setiap langkah kaki kita itu selalu dikasih itu adalah rezeki yang diberikan dari Allah. Kalian harus sadari dan harus bersyukur dari hal-hal kecil. Kalian masih bisa diajarin oleh guru, kalian masih sehat ketika di sekolah, pulang selamat sampai rumah masih bisa makan, itu kan harusnya bersyukur tuh. Nah banyak orang yang nggak ngerti. Nah sebenarnya bersyukur itu adalah setiap langkah yang kalian jalani di hidup kalian itu harus disertai oleh kebersyukuran itu. Tapi kan biasanya manusia kan juga sering ngerasa kurang gitu ya kan. Nah jadi manusia tuh harus bersyukur guys. Kalau misalnya dikasih rezeki berapapun itu harus disyukurin. Yang penting kalian tetap bisa makan. Ya, coba kalau lihat orang-orang di luar sana, wih susah pada dapat makan, mereka tapi tetap pada bersyukur ya. Jadi bersyukur itu bukan hanya dikasih uang, masih dikasih tidur, dikasih sehat juga. Kalian nggak harus capek-capek keliling pakai gerobak kayak yang di jalan kan. Nah itu kalian harus lihat lah
selalu lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau kita ngeliat ke bawah, itu kita lebih ngerasa bersyukur itu tinggi dibanding kita ngeliat ke atas. Jangan pernah ngerasa sekali misalnya kamu punya kakak kelas gitu, enak ya kalau dari Al-Jihad bisa kerja di sini, bisa kerja di sini. Jangan kita ngeliatnya di bawah. Iya, benar. Gimana ya anak-anak yang nggak sekolah pengen sekolah di Al-Jihad. Iya benar-benar. Karena kan rezeki orang juga beda-beda. Iya, betul. Bisa aja kalian keluar dari sini jadi CEO. Amin. Amin ya Allah. Nih Kak, balik lagi ke topik awal. Gimana sih awal mulanya ada sholat tahajud? Awal ada sholat tahajud itu lupa lagi gue. Ya Allah, lupa guys kakaknya. Kan itu kan tadi kan bisa ya? Nah, kita juga mau nanya nih Kak, udah di ujung topik guys, sudah mau penutupan. Nah, kita akan menggali nih kakaknya. Gimana sih kakaknya cara masuk Yunindra? Cara masuk apa? Kenapa bisa masuk nih? Kenapa dia kenapa bisa masuk? Terus caranya juga gimana? Biar teman-teman bisa masuk Yunindra. Iya. Bisa kayak ada motivasi nih, wah dia masuk ini kayak ini nih. Iya, benar-benar. Iya. Jadi dulu pas aliyah, gue itu aliyah dulu. Oh, pas aliyah. Iya, itu punya target itu minimal itu kalau nggak UNJ itu UIN. Nah, cobalah dapatlah kesempatan siswa eligible buat SNBP kan, daftar nyata di UIN nggak dapat, kita berharap di UIN nih. Kita berharap dengan itu salat tahajud, salat sunnah kita tahajud. Ketika nggak dikabulkan, gue akhirnya nggak lolos nih, karena jarak antara lolos dan sholat itu cuma dari seminggu. Jadi gue mau latih suatu seminggu itu buat semuanya lolos nih. Seminggu, harusnya dari awal tuh ya, dari sebelum Harapannya ujian. cuma seminggu guys. Ya, jadi harusnya dari sebelum ujian tuh gue udah sholat tahajud. Harusnya dari sebelum ujian lah, kan gue harusnya udah minta buat ini. Gue pas gimana ya gak bisa lulus ya, coba kita tembak langit nih, Yes. pakai tahajud, pakai ini, ngajak waktu seminggu. Kita nggak bisa kan, Allah juga masa butuh gua ketika lu pengen dong dari kemarin kemana? Iya, benar-benar. Belajar juga gitu kan. Nah akhirnya, waduh kemana nih ya? Tadinya itu mau masuk ke Universitas Nasional, ngambil ilmu politik. Nah, fun fact-nya, gua kan anak bontot nih di keluarga. Ade guys, Ade. Ade ibu. Nah, jadi dari SMP sampai kuliah itu semua ditentuin sama ibu gua. Jadi dulu gua MTS gitu, nem gua kecil mau masuk sekolah SMP swasta, jangan udah masuk MTS. Nah MTS dapat nilai gede, umur kurang, udah ditentuin lagi sama itu di aliyah. Begitu pun kuliah, tadinya nggak ada kepikiran buat Unindra, tapi si nyokap gua ngomong udah Unindra aja. Nah, Unindra karena gue basicnya aliyah IPS, Unindra ada fakultas sejarah, gue masih pikiran gue, wah sejarah nih, linear nih sama jurusan gue. Orang tua nggak mau, apa ibu gue ngelihat inilah dia sama orang tua ya, ngelihat ada temen anaknya enak udah kerja di IT, kerja di rumah gaji gede, langsung udah di IT. Kayak dia tuh. Kayak dia. Kita kan IPS ya, belajar TIK itu ya ngerti, Excel apa tuh belajar ngoding, kita kan belum ngoding ya. Kepikiran gue, bener kali ya informatika nih, pasti main komputer tiap hari. Udahlah, akhirnya masuk kita di informatika, pas tahu pelajarannya, itu 4 lebih banyak matematika. Karena logikanya informatika, nah gue juga baru nih, karena logikanya informatika programmer itu logikanya matematika, karena logika paling pas itu matematika, karena ada rumusnya kan, itu matematika. Nah sampai sekarang sempat misal tuh semester 2 semester 3 tuh kayaknya gue pindah fakultas deh. Tapi ya itulah kekuatan doa orang tua ya. Gue berat tuh gue ini bukan passion Jatim nih mah di sini. Boleh nggak? Udah nggak apa jalanin dulu. Nah mungkin itu ya the power of mama ya kan? Doanya. The power of doa ibu loh. Jadi passion dede mah. Iya. Kan passion dede. Nah ini sih ngomongnya. Lebih lama aja. Iya. Unindra itu universitas negeri apa swasta sih kak? Swasta tapi berafiliasi atau dinaungi PGRI, Kemendikbud. Jadi Universitas Indah Prasta PGRI. Oh iya.
Tapi kan katanya kakak waktu sholat tahajud tuh kan gak kekabul ya doanya. Duh, kakak di situ udah kayak merasa kesel, marah karena gak kekabul gak sih? Kalau kecewa mungkin ada ya, tapi ya kita juga sadar diri. Iya benar-benar. Kita sadar diri, ibadah kita nggak seberapa. Mintanya Hanya dari seminggu nih. Udah seminggu tinggi banget kan. Terus ada yang mana lagi? Unindra itu daerah mana sih kak? Unindra itu ada 3 lokasi. Yang pertama itu ada di Pasar Minggu di Jalan Poltangan Raya, Jakarta Selatan. Yang kedua di Jalan Raya Tengah di Jakarta Timur, sama di Sawangan Depok. Kakak di mana tuh? Yang di Jakarta Timur. Emang apa namanya di mana? Saya rumahnya di Poltangan. Iya. Iya. Ada yang bertanya lagi nggak tak? Oke guys, udah di penghujung obrolan nih guys. Udah kakaknya kayak udah lapar nih mukanya nih. Puasa guys, Puasa gedung maghrib guys. Oke, terima kasih ya semuanya. Semoga pencerahan kakak ini bermanfaat dan bisa diambil baik-baiknya dan dibuang buruk-buruknya ya guys. Oke, kembali lagi di podcast SMK Al Jihad di episode berikutnya. Saya Dinda Septiani dan rekan saya Ini teman Nata. pamit undur diri. Wassalamualaikum